Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usini walakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'alaikum bijamaatil muslimina wa iyyakum wal furqah, fa inna yadallahi alal jamaah wa man syadza finnar. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimakumullah. 1 bulan kemarin kita baru melaksanakan ibadah puasa dengan serangkaian amaliyah lainnya semata didasari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah sehingga kita menjadi orang yang berkualitas takwanya. Namun perlu diingat, hanya Allah semata yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas puasa hambanya. Oleh karenanya, ibadah puasa hanya ditujukan dan diapresiasi Allah sebagai ibadah yang spesial. Namun demikian, bukan berarti kita tidak boleh melakukan refleksi diri tentang ibadah rutinitas yang dilaksanakan setiap tahunnya. Apakah puasa kita batal pahalanya tanpa diketahui sehingga puasanya tidak memberikan efek positif bagi perilakunya,
hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan otokritik kepada umatnya sendiri tentang kualitas puasanya? Inilah salah satu bentuk kasih sayang yang beliau miliki agar umatnya melaksanakan perintahnya dengan benar dan tuntas. Benar dan tuntas dalam melaksanakan amar itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman saja. Karenanya puasa Ramadan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang mampu merespon pesan Allah dengan cepat sekaligus mampu menunaikannya secara totalitas. Namun persoalannya adalah ditengarai dengan selesainya ibadah puasa seolah-olah bebas merdeka dari kekangan sehingga pascanya kembali kepada habitat semula, tidak mampu hijrah fi sabilillah ba'da som Ramadan. Serangkaian amaliyah Ramadan yang dimaksimalkan pelaksanaannya menjadi hilang seperti debu yang terkena air hujan tanpa bekas. Perilaku mengendalikan diri dari nafsu yang terlatih selama 1 bulan berubah setelah belenggu setan dilepas. Masjid sebagai jantung peradaban dan budaya kembali sepi, kajian keislaman berhenti, infak, sedekah, zakat berkurang, bahkan penyakit-penyakit sosial makin membudaya seperti judi, miras, free sex, perceraian, gosip hingga pertengkaran. Bahkan secara jama'i kita mungkin belum mampu mengendalikan ego kita dari sikap asobiyah, ikhtilafiyah dan iftiraqiyah. Masih suka sendiri-sendiri daripada membangun kebersamaan dalam perbedaan. Masih suka memperuncing khilafiyah yang bersifat furu. Penyakit sosial inilah yang menjadi problem umat yang perlu diurai akar masalahnya, kemudian dicari solusinya agar umat Islam ini mampu mempesan rahmatan lil alamin sebagaimana maksud diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ibadah puasa terkandung hikmah membersihkan sekaligus mensucikan jiwa, zakatun nufus wa taharuha, serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk, al-akhlaq ar-radhi'ah bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah, al-akhlaqur razilah. Boleh dikatakan bahwa puasa dapat dilihat secara fisik dan non-fisik. Secara hisiah mampu mengendalikan kebutuhan fisik untuk ditunda sesaat, meskipun miliknya halal agar lebih sehat. Adapun secara maknawiyah mampu menundukkan hawa nafsunya dengan lebih memilih upaya untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pesan takwa adalah mudah dan cepat merespon pesan Allah, baik berupa perintah maupun larangan, setelah dicas selama 1 bulan penuh. Melalui pendekatan holistik, kita memiliki peluang untuk menakar kualitas puasa. Ternyata puasa mampu membentuk kepribadian manusia secara komprehensif dan integratif. Komprehensif itu terpenuhinya semua unsur manusia yang utuh, dan integratif berarti keterpaduan antar unsur pada diri manusia sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Perkembangan kepribadian tidaklah terjadi begitu saja, melainkan merupakan perpaduan antar faktor-faktor konstitusi, faktor biologis, psikoedukatif, psikososial, dan spiritual. Manusia disebut sebagai makhluk yang berdimensi bio-psikososio-spiritual. Al-Quran menyebut dalam penciptanya sebagai bentuk terbaik ahsan takwim. Puasa diharapkan mampu memenuhi semua unsur yang padu
sehingga mendapat predikat mutakin sebagai buah ibadah puasa. Dalam dimensi sosial, ada kecenderungan mundurnya perasaan beragama dengan meningkatnya tindakan kriminal, perilaku antisosial, dan kemerosotan moral. Formalitas keberagamaan menjadi prototipe Islam yang rahmatan lil alamin kurang bermakna. Orang lebih cenderung melaksanakan berbagai ritual ibadah yang bersifat vertikal tapi hampa secara horizontal. Lebih berbahaya lagi, perilaku mengamalkan syariat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jika sudah selesai melaksanakan ibadah mahdoh, seolah-olah tidak merasa bertanggung jawab dengan kepentingan sosial, nasib Islam dan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Fitri ini merupakan hari kembalinya mukminin kepada fitrah yang suci fi dinillah, merupakan kemenangan dan kebahagiaan umat Islam setelah melalui proses tazkiyatun nafas, sehingga sekarang dilanjutkan dengan salat Idul Fitri, didahului dengan kumandang gema takbir, tahmid, tahlil sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saudara-saudara muslim kita yang hari ini masih ada yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka kita lakukan tasamuh sesama umat Islam. Hargailah pendapat mereka, jangan mengaku paling benar pendapatnya dan menyalahkan pendapat orang lain. Karena kita satu tubuh, tetapi kita yakinlah dengan yang kita amalkan adalah sebuah kebenaran didasari dengan ilmu, al-amal bil ilmi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menghadapkan wajah secara lurus atau hanif kepada agama yang telah disyariatkannya yang memiliki kesempurnaan atau al-kamal merupakan fitrah setiap manusia. Allah telah membekali fitrah kepada semua makhluk berupa pengetahuan tentang ma'rifatullah wa tauhidihi, yaitu pengetahuan tentang pengenalan hambanya kepada Allah sekaligus bagaimana mentauhidkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tauhid yang dibawa para rasul menetapkan Allah sebagai sesembahan semata dengan mengikrarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat tersebut mengandung 5 indikasi: tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepadanya, tidak berlindung kecuali hanya kepadanya, tidak memusuhi kecuali karenanya, dan tidak beramal kecuali mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keindonesiaan, fitrah tauhid sangat selaras dengan pesan para pendiri bangsa, founding father, dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang menetapkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam negara Indonesia. Perlulah kiranya seluruh warga negara Indonesia, semua kalangan kembali kepada fitrahnya dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid, jika ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Islam dengan Pancasila, sekali lagi, jika ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Islam dengan Pancasila, maka sebenarnya dia sedang melakukan provokasi dan adu domba. Maka tetaplah sabar dan ribat jangan sampai terpancing. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah membekali fitrah dengan beragama Islam kepada makhluknya, kemudian sebagian dari mereka terpengaruh oleh agama-agama yang telah rusak, al-adyan al-fasida, seperti ajaran Yahudi, Nasrani dan Majusi. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam badan fitrah, maka orang tuanya lah yang menyebabkan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Beragama bagi seorang anak merupakan fitrah hereditas sejak lahir, dan kemudian bergantung pada para pendidik, khususnya orang tua, dalam mengembangkan dan mengarahkannya. Pentingnya peranan orang tua dalam menanamkan pandangan hidup dalam beragama bagi anak-anaknya menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Dasar-dasar agama perlu ditanamkan sejak dini bagi anak-anak agar tujuan pendidikan Islam mudah tercapai, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita menjadi murtad, menganut ajaran-ajaran politeisme, mengakui banyak Tuhan. Mengapa Ibnu Katsir menyebut Yahudi, Nasrani, Majusi sebagai al-adyan al-fasida, ajaran-ajaran yang telah rusak? Karena mereka sudah keluar dari fitrahnya dalam ma'rifatullah wa tauhiduhu, tidak lagi mengenal siapa Allah, apalagi mentauhidkannya. Bahkan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan propaganda yang tidak benar. Yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Menurut para mufasir, yang dimaksud cahaya Allah adalah Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat perkembangan Islam, orang-orang kafir tidak senang dan berusaha untuk memadamkan dengan mulut mereka. Mengapa dikatakan hanya dengan mulut mereka? Karena hati mereka sebenarnya menerima dan mengakui bahwa cahaya itu adalah benar. Upaya konspiratif mereka akan selalu mengalami kegagalan, sesuai yang diilustrasikan oleh Ibnu Katsir. Memadamkan sinar matahari dengan mulut mereka adalah usaha yang mustahil hasilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam sekarang hidup dalam kepungan ideologi musuh-musuh Allah yang selalu mengancam komunisme, kapitalisme, sekulerisme, Zionisme, dan Mesonisme Yahudi yang zahiriahnya ingin menyatukan semua aliran dan agama, tetapi hakikatnya ingin meruntuhkan semua bangunan agama, terutama Islam. Dunia Islam terus mengalami intimidasi, penderitaan di mana-mana, di Palestina, Kashmir, Rohingya, dan negeri-negeri lainnya. Jika formalitas keberagaman kita cenderung egois vertikal, mungkinkah umat ini akan mampu bertahan hidup dalam beragama? Mengapa kita masih berpecah belah dengan meninggalkan hidup berjamaah? Sedangkan kita ditakdirkan hidup bersaudara dunia dan akhirat. Meskipun tinggalnya berpencar di berbagai negeri dari masyrik hingga maghrib, namun bukan untuk mengedepankan asobiyahnya. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulani tahaba fillah, ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghrib, la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah, yaqul hadzal ladzi ahbabtahu fiyya." Seandainya dua orang saling mencintai karena Allah, seorang berada di belahan timur, sedangkan yang lainnya berada di belahan barat, niscaya Allah akan mengumpulkan keduanya kelak di hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kamu cintai karena saya." Hadirin rahimakumullah,
Maka dakwah menyeru pada tauhid, mewujudkan kesatuan umat, serta menyeru muslimin untuk meningkatkan kepedulian terhadap Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis perlu dianggegakan pada setiap muslim. Oleh karena itu, janganlah pernah berhenti untuk berkiprah dan berjuang untuk membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Kepedulian inilah yang mengantarkan kita kepada kemenangan dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Tanda-tanda kemenangan Al-Aqsa makin dekat. Tanda-tanda kemenangan Al-Aqsa makin dekat. Tanda-tanda kemenangan Al-Aqsa makin dekat. Juga makin dekatnya tanda-tanda kehancuran kaum Zionus Israel yang terus melakukan intimidasi dan menguasai tanah-tanah yang ada di negeri Palestina. Semoga kita, keluarga dan keturunannya Allah jadikan sebagai muslimin yang selalu berjuang di jalan Allah sehingga akan kumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal azab izimhum wansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab izimil azab. Allahumma zilhum wa zalzilhum. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladin Filistin khasa wa fi kulli buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma astud wat'adaka alal kuffar wa surukaihim. Allahumma wasattid samlahum wa syarik jamlahum. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadhilnal jannata mal abrar mas salihin masyuhada mal anbiya wal mursalina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.